Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2 yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Budila dalam pembelajaran ibadah syariah. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar mari bertayamum. Dalam bab ini kita akan belajar yang pertama sejarah tayamum, yang kedua pengertian dan sebab diperbolehkannya tayamum, yang ketiga tata cara bertayamum, yang keempat hal-hal yang membatalkan tayamum. Anak-anak, perhatikan materi yang disampaikan Budila ya. Sejarah tayamum. Pada masa Rasulullah SAW, beliau pernah mengutus sahabatnya yang bernama Ammar bin Yasir ke suatu tempat. Kemudian Ammar berhadas dan tidak mendapat air, maka ia berguling-guling di padang pasir. Keesokan harinya ia bercerita kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, sebenarnya cukup melakukan ini, memukulkan kedua tangan di tanah, kemudian meniupnya. Kemudian dengan kedua tangan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Pengertian tayamum. Anak-anakku, kita harus memahami apa itu tayamum ya. Tayamum itu sendiri adalah bersuci menggunakan debu sebagai pengganti wudhu. Di bab pertama kemarin kita belajar tentang berwudhu. Berwudhu sendiri menggunakan air, tetapi untuk tayamum kita bersuci menggunakan debu. Nah, sebab-sebab dibolehkannya tayamum. 1. Tidak ada air. 2. Seseorang berhalangan terkena air karena sedang sakit. 3. Udara terlalu dingin dan sangat membahayakan jika menggunakan air. 4. Dalam kendaraan yang tidak ada air. Tata cara bertayamum. 1. Membaca Bismillahirrahmanirrahim dan niat dalam hati. Ingat anak-anak ya, niatnya cukup di dalam hati. 2. Usapkan kedua telapak tanganmu yang mengandung debu ke wajahmu sampai merata. Dan ini perlu diingat bahwa saat mendapatkan debu, kita usahakan debu yang suci. 3. Usaplah punggung telapak tanganmu hingga pergelangan tangan. 4. Kemudian sebaliknya, usaplah punggung telapak tangan kirimu hingga pergelangan tangan. Semua gerakan dilakukan 1 kali. 5. Doa sesudah tayamum sama dengan doa sesudah wudhu. Jadi doanya sama. Anak-anakku, setelah mendengarkan penjelasan dari Budila tadi, bagaimana itu bertayamum, kita melihat video bagaimana cara bertayamum yang sesuai dengan putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada pembahasan yang terakhir kita akan belajar bagaimana tata cara bertayamum. Ya, yang pertama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil niat di dalam hati karena Allah, lalu cari tempat yang suci berdebu. Contohnya seperti pada jendela atau kaca atau dinding ya yang berdebu. Letakkan kedua telapak tangan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, niatnya di dalam hati. Setelah itu
eh, tiuplah kedua telapak tangan kalian. Setelah ditiup, usapkan ke muka cukup 1 kali, ya. Setelah itu usapkan punggung tangan kanan sampai pergelangan tangan, ya. Jadi seperti ini. Ganti yang punggung tangan yang kiri cukup sampai pergelangan tangan. Nah, sangat sederhana, bahwa bertayamum itu sangat mudah sekali, ya. Tadi gerakan yang pertama apa? Membaca basmalah niat dalam hati, tempelkan kedua telapak tangan pada tempat yang berdebu, lalu ditiup tangan yang sudah menempel di tempat yang berdebu tadi, diusapkan ke muka cukup 1 kali seperti berwudu, ya. Jadi rata, semuanya rata terkena. Setelah itu gerakan mengusap punggung tangan yang kanan, ya, sampai pergelangan tangan. Ganti yang punggung kiri, ya, sampai pergelangan tangan juga. Dan dilanjut doa, ya, dilanjut doa sesudah wudhu. Bagaimana bacaannya? Kita baca bersama, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doanya sampai situ saja, ya. Ingat anak-anak, pesannya Budila, bahwa untuk mengusap tangan tadi jangan sampai siku, ya, cukup sampai pergelangan tangan, ya. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila anak-anak sakit yang parah, kena air semakin parah, anak-anak bisa bertayamum. Kemudian anak-anak dalam perjalanan jauh tidak menemukan air, anak-anak bisa bertayamum, ya. Sekarang setelah kita mengetahui bagaimana cara bertayamum yang sebenarnya, ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Saat kita bertayamum, kita sudah suci, ada hal yang membatalkan. 1, semua yang membatalkan wudhu. Jadi, yang membatalkan wudhu seperti kentut, berak, pipis, dan lain-lain itu membatalkan tayamum juga. Yang kedua, telah menjumpai air sebelum sholat. Walaupun sudah melakukan tayamum, anak-anak mau melaksanakan sholat, ternyata menjumpai air, jadi tayamumnya juga batal.